Selamat hari Minggu. Ya, wow, sekalipun di luar hujan-hujan tidak menghentikan langkah kaki Bapak Ibu ya untuk datang bersekutu. Kita percaya hari ini kita pulang membawa makanan rohani, kenyang dengan makanan rohani. Segala sesuatu jeripaya tidak sia-sia. Di pagi hari ini izinkan saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan lewat firman yang akan kita baca bersama. Di Markus 6 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-52. Yesus berjalan di atas air. Izinkan saya untuk membacanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengikutinya lewat layar atau Alkitab yang dibawa. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah itu ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Amin. Ya, firman yang saya bacakan tadi sebenarnya mungkin itu firman yang sering Bapak Ibu baca, di mana bahkan ada yang nulis lagunya itu judulnya Ocean, di mana waktu itu angin ribut itu menerpa perahu atau kapal dari murid-murid Tuhan Yesus yang hendak menyeberang, dan untuk menolongnya Tuhan Yesus akhirnya berjalan di atas air untuk meredakan badai itu. Itu peristiwa, salah satu peristiwa mujizat yang luar biasa, aksi supranatural yang Tuhan tunjukkan ya, bahwa luar biasa Tuhan kita gitu. Bisa menunjukkan hal supranatural yang bahkan saking kagetnya murid-muridnya mengira Tuhan Yesus itu adalah hantu gitu. Tapi apa sih yang poin yang ingin saya jelaskan di pagi hari ini? Pagi hari ini saya memberi judul Behind the Wind atau di balik angin sakal. Bapak Ibu, kondisi yang dialami saat itu oleh murid-muridnya yang diceritakan sebenarnya kurang lebih kita juga ngalamin. Di mana saat itu murid-murid itu sedang berada di tengah danau yang anginnya itu menghantam mereka habis-habisan dan mereka bingung. Padahal kalau mau pikir Bapak Ibu itu kan cuma danau ya. Tapi memang danau Galilea itu besar. Tapi danau itu seperti kayak ombak lautan yang betul-betul ingin mereka sampai merasa mau mati di perahu itu. Nah, sehingga dengan kepayahan mereka harus teriak, "Yesus, Yesus, di mana ini mau mati kita?" Bapak Ibu, ini sebenarnya saya sharing seperti ini karena ini gambaran yang sometimes kita alami, pernah saya alami, dan mungkin ini juga dialami oleh Bapak Ibu. Di saat kita lagi mengalami kondisi ada angin badai, angin sakal yang kuat, yang kencang sekali menghantam kapal kita. Entah itu menghantam pekerjaan kita, entah itu mengancam hubungan kita, entah itu mengancam keluarga kita atau bisnis kita. Ada sesuatu masalah yang kuat yang tiba-tiba terjadi gitu. Kita nggak sadar kok tiba-tiba terjadi. Dan kita sudah berupaya untuk mendayung, apa orang Manado bilang limas itu kapal. Udah mengeluarkan air dari kapal itu, jangan sampai kapal itu tenggelam. Tapi semakin kita mendayung, semakin kita berusaha, semakin kita mengeluarkan kemampuan kita secara maksimal, kok kapalnya malah semakin tenggelam gitu. Padahal kalau mau dipikir murid-murid Yesus ini mayoritasnya adalah seorang nelayan gitu. Mereka terbiasa dengan kondisi-kondisi di danau itu, tapi
ternyata kemampuan mereka juga tidak menjamin bahwa mereka bisa selamat dari badai itu gitu. Dan kondisi yang terjadi, kapal itu saat itu adalah posisinya hampir tenggelam. Nah mungkin saat ini atau kita pernah ngalamin di mana kita masalah yang menghantam kita itu membuat kita tuh kadang hampir tenggelam ya Bapak Ibu. Ada yang mungkin bisnisnya hampir tenggelam, pekerjaannya, keluarganya, atau mungkin teman-teman Bapak Ibu yang melayani, sementara melayani mungkin lagi tenggelam gitu. Kita nggak tahu gitu. Kondisi kita masing-masing itu seperti apa. Tapi saya percaya 3 tanda ini atau yang berdasarkan apa yang kita cerita tadi mungkin itu kita ngalamin. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Namun apa sih sebenarnya yang firman Tuhan ingin ajarkan saat ini kepada kita semua bahwa sometimes angin sakal yang menghantam kita atau masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, sometimes itu mungkin disebabkan oleh karena kelalaian kita sendiri Bapak Ibu. Nah mungkin kalau minggu lalu Pak Edi bahas tentang bagaimana Tuhan memproses kita. Tapi ini saya mau lihat dari sisi yang lain gitu. Mungkin saja masalah-masalah yang terjadi itu sebenarnya masalah yang tidak perlu terjadi, tapi terjadi begitu. Karena kelalaian kita. Nah, sehingga kita lihat, kita coba baca dari Markus 6 ayat 45 tadi. Kita bandingkan dengan kitab Yohanes 6 ayat 18 sampai 17a. Nah, jadi cerita tentang angin ribut ini diceritakan dalam 3 Injil yang berbeda Bapak Ibu. Nah, di sini saya baca, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi instruksi Yesus jelas bahwa murid-murid ini pergilah dahulu ke seberang, waktu itu ceritanya baru habis mujizat 5 roti dan 2 ikan. Sehingga Yesus bilang ya udah kalian duluan aja tuh nyebrang ke Betsaida. Nanti saya nyusul. Yesus lagi berdoa sendirian. Namun di kitab Yohanes 6 ayat 16 sampai 17a ditulis begini. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. So ada 2 jenis tempat yang berbeda yang ditunjukkan oleh masing-masing penulis gitu. Yang satu, yang Markus Tuhan mengarahkan untuk ke Betsaida, tetapi yang Yohanes mengatakan kapal-kapal itu, murid-murid itu menuju ke Kapernaum. 2 tempat yang berbeda sebenarnya. Walaupun mereka adalah satu wilayah di sekitar wilayah Galilea, tapi itu 2 tempat yang berbeda. Kapernaum dalam bahasa Ibrani disebut kota penghibur, kota yang dihibur Tuhan, house of comfort. Sedangkan kalau Betsaida disebut kota nelayan. Jadi di situ tuh banyak nelayan dan kebanyakan waktu memanggil murid yang pertama atau melakukan mujizat-mujizat di pantai itu di Betsaida. Gitu. Dan tempat untuk mereka bekerja di Betsaida. Nah, di sini dilihat bahwa ternyata murid-murid Tuhan Yesus itu melakukan sebuah pengabaian gitu. Pengabaian yakni Tuhan Yesus menyuruh mereka ke Betsaida, sedangkan mereka perginya ke Kapernaum. Memang 2 kota ini tuh berdekatan Bapak Ibu, dekat gitu. Mereka satu wilayah soalnya. Tapi jelas sekali disebut bahwa ada sebuah pengabaian yang dilakukan oleh murid-murid ini. Mungkin berpikirnya aku cuma baku sebelah atau boleh kok baku samping, tapi jelas instruksi Yesus adalah ke Betsaidanya. Namun di kitab Yohanes dikatakan mereka ke Kapernaum. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sometimes ada hal-hal yang terjadi bukan karena sesuatu yang besar, tapi hanya karena pengabaian-pengabaian yang kecil. Yang kita pikir oh ini sepele kok, ini tidak akan fatal. Gitu. Hanya pengabaian yang kecil. Contoh, saya ke contoh. Mungkin nggak apa-apa ya pakai contoh anak muda ya, karena contoh misalnya gini, ada seorang anak muda datang, Kak, saya pengen pacaran ya Kak. Padahal istilahnya kita kan nggak ada istilah pacaran ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Supaya kalau mau pi bauni TO ada tamang.
Supaya kalau makan ada tamang, supaya ada yang WA kasih semangat belajar gitu kan. Itu enggak masalah. Tapi apakah itu yang Tuhan mau dalam hidupmu? Apakah di usia yang semuda ini kamu mau pacaran? Sudah tahu arahnya itu mau bawa kemana gitu. Itu kan simsnya kecil ya. Maksudnya enggak dosa ya menurut orang-orang sekilas, orang dunia. Tapi apakah benar Yesus menginginkan itu dalam hidupmu? Nah itu contoh kalau yang anak muda. Misalnya di kita dalam dunia pekerjaan, mungkin disuruh misalnya, ayo kita coba injili teman kita. Atau kita coba injili sahabat kita. Ah sudah Jo, dia lebih rajin ke gereja daripada kita. Padahal dalam hati mungkin Tuhan bilang, kayaknya dia lagi butuh bantuan. Cuma karena malu takut ditolak, ya udahlah kita nggak bikin. Bapak Ibu nanti ada seminar New Life tanggal 4. Nggak usah malu, nggak usah takut. Kalau memang Tuhan suruh bawa, Tuhan suruh ajak Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengabaikan gitu kan. Ah sudah Jo, nanti kok orang lain yang ajak. Atau nanti tapi teman komsel Jo yang ajak dia gitu kan. Nah pengabaian yang kecil itulah yang mengakibatkan sebuah hal yang seharusnya tidak terjadi. Nah bagi kita mungkin itu kan bukan dosa. Tapi ada firman Tuhan tuh bilang, barang siapa tahu bagaimana seharusnya berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa terhadap dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi pengabaian tersebut mengakibatkan dua hal. Yang pertama, berlawanan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu pasti berlawanan. Kalau Tuhan minta A dan kita bikin B, itu pasti berlawanan. Bapak Ibu ingat bahwa kejatuhan manusia pertama kali bukanlah karena Adam membunuh, bukan karena Adam mencuri, bukan karena Adam bersaksi dusta, bukan karena Adam berzina, bukan. Kejatuhan dia hanya sepele Bapak Ibu sebenarnya. Hanya karena makan apel. Hanya karena makan sebuah apel, gambarnya sih apel. Tapi itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mengabaikan peraturan itu saja membuat kita manusia harus menderita karena dosa. Hanya karena larangan makanan. Jadi kalau di rumah adik-adik mama sudah tulis jangan buka itu rak makan, jangan buka. Karena itu awal mula jatuhnya dosa Adam gitu. Jadi hanya karena hal yang sepele gitu. Kita mau singgung yang makan babi soalnya enggak enak. Masih makan udang soalnya. Ya, jadi hanya hal yang sepele. Jarak antara Kapernaum dan Betsaida itu sangat berdekatan. Jangan berpikir bahwa ini kok hal yang baik. Hal baik dan benar itu juga dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Jadi jangan melihat hanya karena mungkin hanya baku dekat kok. Enggak apa-apa ke situ. Tadi pagi saya bilang kompromi yang kecil-kecil itu kan di pikiran banyak orang kan tidak berdosa. Tapi ingat kompromi yang kecil akan membawa kepada dosa yang lebih dalam, yang lebih besar. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat video yang dia pelihara ularnya kecil. Ada itu videonya, dia ularnya kecil, dia main-main, dia jaga, dia kasih makan Bapak Ibu. Satu saat ularnya ini tambah besar. Terus dia tidur, ularnya itu memanjang, jadi tidak melingkar, memanjang sepanjang dia punya badan. Kok enggak mau makan, jadi 3 hari enggak makan. Dia bilang ini ular kayaknya sakit, dia bawalah ke dokter hewan. Dan ini tiba-tiba teringat, dia bawa ke dokter hewan Bapak Ibu. Dia tanya ini ular ini kayaknya sakit, 3 hari enggak makan, terus dia kalau tidur lemas. Jadi dia bukan melingkar-lingkar tapi memanjang sepanjang dia punya badan. Terus dokter bilang oke, dia sudah berapa lama enggak makan 3 hari, oke. Terus reaksinya seperti apa? Dokter pelajari, dokter bilang ularmu tuh tidak sakit, ularmu tuh sangat sehat. Lah terus kenapa dia lemes-lemes begitu? Kenapa dia enggak lincah? Kenapa dia enggak makan? Dia lagi mengosongkan perutnya. Dan kenapa dia memanjang? Dia lagi mengukur. Kira-kira kalau dia makan itu muat enggak di tubuh dia? Bayangkan Bapak Ibu. Nah ini kalau orang yang pelihara ular jangan enggak apa-apa. Yang penting di dalam kandang ya, jangan dibawa-bawa di tempat tidur. Tapi seperti itulah dosa. Kalau kita kompromi kecil, jadinya kita enggak sadar ternyata dia memanjang. Sedikit lagi dia makan. Itu. Enggak, ini teringat aja. Oke. Nah,
segala sesuatu yang kita lakukan di luar kehendak Tuhan sekalipun terlihat sepertinya berdekatan. Hati-hati yang sepertinya mirip. Iblis itu kan raja pemalsuan ya. Dia menciptakan sesuatu yang mirip. KW super, KW premium, apapun itu. Yang palsu-palsu itu si iblis. Hati-hati yang sesuatu terlihatnya berdekatan atau mirip. Tapi itu bukan dari kehendak Tuhan, itu pasti berlawanan dengan Tuhan. Oke, yang kedua, pengabaian-pengabaian yang tadi itu bisa mengakibatkan pandangan kita itu menjadi blur, menjadi kabur. Visi kita menjadi kabur. Di ayat 49 dikatakan ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka teriak-teriak. Bayangkan waktu Yesus, mereka teriak, Yesus kita mau mati, tolong, tolong. Ketika Yesus datang berjalan di atas air, murid-muridnya malah memikirkan bahwa dia tuh hantu. Ternyata bisa disimpulkan bahwa cerita horor sudah ada dari zaman Yesus. Betul enggak? Makanya mereka sering nonton horor. Mereka tahu bahwa itu hantu gitu. Nah, hati-hati yang nonton horor nih. Kaget orang datang dipikirnya hantu. Nah, saat itu lucunya adalah bahkan di kitab Matius dikatakan Petrus harus mengkonfirmasi lagi. Yesus, kalau ini Yesus kita boleh dong berjalan di atas air. Artinya sekelas murid-murid Yesus saja bisa tuh punya visi yang kabur sama Tuhan gitu. Gak bisa membedakan mana Tuhan mana hantu. Terkesan lucu tapi coba deh Bapak Ibu. Saya mendapati di misalnya dalam satu keluarga tuh. Ada tuh kakak adik, dua-duanya sama-sama datang ibadah, dua-duanya sama-sama datang ke gereja. Tapi dua-duanya memiliki visi yang berbeda tentang Tuhan. Yang satu melihat Tuhan itu baik, yang satu melihat Tuhan itu jahat. Yang satu melihat Tuhan itu sebagai Bapa, yang satu melihat Tuhan itu sebagai hakim yang jahat, yang lalim. Masih ingat cerita soal talenta? 3 orang, 2 orang melihat bahwa itu sebagai bagian dari tanggung jawab. 1 orang melihat, wah ini talenta ini, tapi Tuhan ini kejam, jahat. Kalau kita kelola dia pasti ambil itu uangnya. Itu dari 3 orang pekerja saja ada 1 orang yang punya visi yang berbeda dengan teman-temannya. Nah, kita punya visi, kita punya image Tuhan tuh seperti apa. Nah, ada satu saat ketika Bapak Ibu dalam saya kan pelayanan, dalam saat pelayanan saya merasa bahwa visi ini saya mulai kabur. Saya mulai merasa kayaknya bukan di sini, kayaknya bukan di sini deh, kayaknya panggilannya bukan di sini begitu. Beberapa kali seperti itu gitu, mengalami pasang surut kok seperti ini. Apalagi dalam pelayanan pengembalaan itu bukan hal yang gampang gitu. Kita setiap hari harus mendengar konseling atau kita setiap hari harus melihat aduh kenapa dia kok begini, kenapa kok begini ya, kita salah apa begitu. Sometimes merasa seperti itu gitu. Ada hal-hal yang kok semakin jenuh karena mungkin beberapa hal. Bisa jadi karena mungkin kita sudah mengabaikan apa yang menjadi arahan Tuhan. Kita mungkin merasa berjarak terlalu jauh dengan Tuhan. Gitu. Sehingga membuat kita sendiri susah. Mata rohani kita tidak bisa menangkap apa yang Tuhan taruhkan. Ada saat-saat masa-masa di mana saya merasa kayak saya ini umur segini kok begini ya gitu. Pernah merasa gitu. Kok nggak ada progres ya, kok ke depannya gimana ya. Itu visinya yang sudah mulai kabur karena mungkin kepekaan kita yang sudah mulai berkurang karena kita sudah mulai jauh. Hati-hati misalnya teman-teman, Bapak Ibu atau lebih khususnya yang mungkin melayani, yang mungkin sementara pelayanan tapi merasa kok sudah nggak antusias, kok sudah mulai berkurang gitu. Ada sesuatu pengabaian-pengabaian, hal-hal yang kita ignore, yang ternyata itu membuat kita lebih kabur pandangan kita terhadap Tuhan. Jika kita berjalan ke arah yang salah, mata rohani kita pasti akan menjadi salah. Dan semakin jauh kita bergerak berlawanan dengan firman Tuhan, akan semakin mengaburkan pandangan kita terhadap Tuhan. Jadi selain mengabaikan, hal kedua yang membuat yang harus direfleksikan dari para murid dan mungkin untuk kita sendiri adalah
dikatakan mereka memiliki hati yang keras. Markus 6 ayat 52 dikatakan begini, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka menjadi degil. Dalam KBBI, degil artinya tidak mau menuruti nasihat orang, keras kepala, kepala batu. Aduh, saya sebenarnya tidak pernah berkhotbah tentang hati yang keras. Harusnya, setahu saya sih saya tidak pernah khotbah. Karena jujur saya tuh sebenarnya kondisinya di sini tuh. Sometimes ada hati-hati saya tuh yang masih keras gitu ya. Marok sudah mulai dilunakan toh. Tambahkan ada pasangan Kak, jadi lebih lunak. Termasuk keras Bapak Ibu, ini keras sekali. Sampai saya bilang wah ini angin sakal ini kayaknya memang bersyukur sekali Tuhan kasih. Karena kalau tidak hati saya mungkin masih keras. Keras sekali gitu. Nggak tahu keras karena kenapa ya. Keras tengkuk itu adalah orang yang semaunya sendiri, tidak mau menurut atau taat. Dan biasanya dipengaruhi oleh roh-roh pemberontak. Waduh benar itu, ini benar sekali ini. Jadi orang kalau hati keras tuh suka berontak. Minta ke kanan saya maunya ke kiri. Mau ke kiri saya ke kanan gitu. Nah Bapak Ibu, hati yang keras ini dimiliki oleh murid-murid. Makanya tadi dikatakan di ayat terakhir, sekalipun mereka sudah melihat mujizat yang sudah Tuhan buat, 5 roti dan 2 ikan, Yesus berjalan di atas air, tetapi hati mereka masih keras, masih degil. Dampaknya apa kalau hatinya kita keras? Yang pertama, 1, kita tidak bisa menjadi murid Kristus. Ini ayatnya bisa Bapak Ibu catat ya, baca di rumah. Tidak bisa menjadi murid Kristus. Bapak Ibu, ada yang guru di sini atau pelatih? Seandainya pelatih dance, disuruh instrukturnya angkat tangan kiri, dia angkat kaki kiri, kira-kira jadi enggak? Enggak akan jadi. Jadi sih, tapi gerakannya akan berbeda. Kalau disuruh angkat kaki kanan, diangkat tangan kanan, enggak akan jadi. Kalau dia terus melawan instrukturnya, dia nggak akan bisa jadi dance. Nah Bapak Ibu, kalau kita punya hati yang keras dan terus memberontak, Tuhan suruh ke kanan, kamu ke kiri, Tuhan suruh B, kamu bikin C gitu. Kira-kira bisa jadi murid Yesus enggak? Enggak bisa. Mungkin bisa stop up, tapi enggak lulus-lulus. Enggak naik kelas. Tidak akan bisa jadi murid Kristus. Yang kedua, sulit mengerti kebenaran firman Tuhan. Orang kalau hati keras, susah. Itu yang kalau misalnya teman-teman, aduh mau konseling Pak dia, aduh kasihan. Baru bicara A dia bilang B. Ini ada Kak, terus sebagai ayat dia bagi lagi ayat. Tapi seru juga sih, akhirnya kan hasanah ayatnya banyak. Ya kan, oh lumayan, oh ayat ini ada ternyata ya. Gitu. Jadi susah dia mau menangkap kebenaran firman Tuhan. Kalau dikasih tahu A, dia malah bilang B. Malah nyanda betul itu kan Alkitab Kak, ini tapi perasaan. Misal. Karena kita sering bagi itu yang Kak Steven rambut putih, yang Pap mungkin ya begitulah, minta maaf Jo. C, sehingga tidak bisa tumbuh rohaninya. Nah kalau kita menolak terus, mau diajar nak mau diajar, dikasih kebenaran firman Tuhan nak mau didengar, ya bagaimana imannya mau bertumbuh Bapak Ibu? Nggak akan bisa bertumbuh. Karena hanya bisa mendengar tapi tidak bisa melakukan. Nah sehingga akan sulit gitu. Sebuah benih, kemarin Pastor Steven khotbah, sebuah benih kalau ditaruh di tanah yang subur dia akan berbuah. Tapi kalau ditaruh di tanah berbatu-batu, di tanah semak-semak duri, nggak akan bisa berbuah. Nah kalau kita hanya sekedar mendengarkan tapi kita tidak mau melakukan, iman kita akan mati. Jangan heran ketika kok Tuhan gak jawab-jawab doa kita. Ya kan bingung, Tuhan juga mau jawab gimana. Tuhan suruh kau angkat tangan kanan, kau angkat kaki kiri gitu kan. Bingung Tuhannya juga mau tolong bagaimana begitu kan. Nah jadi 3 dampak ini yang akan terjadi kalau kita punya hati yang keras. Sehingga kita gak boleh Bapak Ibu terus bertahan dengan hati kita yang keras. Izinkan Tuhan membentuk hati kita. Mungkin caranya pakai angin sakal juga gak apa-apa.
Saya bersyukur dapat angin sakal tuh berkali-kali. Sampai oh Tuhan ini masalah kok enggak pernah selesai. Habis satu datang satu. Tapi setelah saya pikir-pikir iya sih kita juga yang cari sih ini. Barang siapa menabur angin menuai. Ya Bapak Ibu yang jawab bukan kita. Oke. Nah jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Pertama kita harus punya iman terhadap siapa yang kita percayai sekarang. Who is Jesus to you? Siapa Tuhan Yesus pada Bapak Ibu? Apakah dia hanya sekedar Tuhan yang kita datang di hari Minggu? Atau dia sebagai Bapa yang ya kalau kita lagi sedih dia menghibur kita. Tapi kalau kita nakal dia biarin kita, dia terima kita apa adanya. Itu juga salah ya Bapak Ibu ya. Tuhan adalah adil dan mengasihi. Atau dia hanya Tuhan yang tahu menghukum saja. Sama kayak yang punya talenta. Kita melihat Tuhan Yesus tuh seperti apa? Kita melihat, kita merasakan gak apa yang dia lakukan, dia perbuat dalam kehidupan kita. Jangan-jangan ketika dia menolong kita, jangan-jangan ketika dia memberikan mujizat pada kita berpikir dia hantu bukan Tuhan. Nah kita harus tahu siapa Yesus yang kita percayai. Di Matius 16 ayat 13 sampai 20 itu panjang Bapak Ibu bisa baca. Tapi itu Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kamu Petrus saya ini siapa? Petrus bilang, menurut orang-orang sih Nabi Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis. Kita enggak tanya menurut orang lain. Saya bertanya menurut kamu Petrus saya ini siapa? Dan Petrus menjawab engkau adalah Mesias anak Allah yang tunggal. Bapak Ibu pertanyaan ini saya lemparkan kembali. Menurut Bapak Ibu Tuhan Yesus itu siapa? Jangan hanya karena berdasarkan kata-katanya Pastor Edi atau Pastor Stephen. Ngalamin gak Tuhan itu dalam hidup kita? Tuhan itu siapa? Kalau memang gak ngalamin, minta ngalamin Tuhan. Tuhan sembuhkan. Tuhan itu gak pernah menolak untuk memberikan pertolongan apapun. Tuhan itu sumber mujizat. Kita mau minta apa saja dikatakan firman Tuhan. Kalau kita yakin dan percaya didoakan, kita akan terima. Kalau kita mengetok, Tuhan akan membukakan pintu. Apakah mungkin saat ini Bapak Ibu nggak mengetok-mengetok? Takut, malu, takut kecewa? Bisa. Kita harus kenal siapa Tuhan kita. Karena siapa Tuhan Yesus bagi kita akan mempengaruhi kualitas iman kita. Kalau kita tahu siapa Tuhan kita nggak akan ragu-ragu untuk beriman, kita nggak akan nego-nego untuk taat sama Tuhan karena kita tahu kita akan menyakiti hati dia kalau kita nggak taat. Kita akan level kita tuh akan melihatnya ke atas. Kita akan lihat, aduh kalau kita bikin ini kira-kira Tuhan suka enggak? Semakin kita mengenal siapa Yesus sebenarnya, semakin kita dapat melihat apa yang Yesus lihat. Yang kedua adalah akui dosa kita dan terima kebenaran. Di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu mungkin berpikir kan saya nggak berdosa-berdosa banget ya. Nah, ada tuh ceritanya di Injil ya, pemungut cukai sama orang berdosa ya Bapak ya. Orang Farisi terus, oh Tuhan saya berdosa sekali. Terus orang Farisi lagi mengaku dosa, bakuping. Jadi dia bilang, oh Tuhan syukur kita pedosa enggak sama dengan dia Tuhan. Bapak Ibu, dosa kecil atau besar di mata Tuhan itulah dosa. Jangan kumpul, jangan tunggu atau jangan bandingkan dengan, oh kita pedosa kok enggak terlalu besar sih. Jadi kita belum mau mengaku dulu sekarang. Jangan Bapak Ibu. Karena punya pemikiran seperti itu Pak. Kita bisa bilang begini karena kita punya pemikiran seperti itu dulu. Jadi kayak kayaknya belum besar-besar sekali. Padahal berbohong itu dosa, bergosip itu dosa, tapi berpikir kayak membandingkan dosa sana lebih besar kayaknya. Kayaknya kita pedosa masih dikompromi sama Tuhan gitu. Padahal enggak ada Bapak Ibu. Dikatakan mengabaikan sedikit saja perkataan Tuhan itu sudah berdosa. Datang dan akui sama Tuhan, minta ampun Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita sudah terlalu jauh arahnya dari Tuhan. Mungkin angin yang kita alami sekarang terjadi karena kita suka melawan, suka memberontak.
Mungkin karena kita sedang kehilangan ketajaman, kita lagi nggak peka, nggak merasakan apapun. Kita nggak bisa melihat tujuan kita, minta ampun. Itu awal mula dosa sudah mulai mengintip. Segera minta ampun, datang kepada Tuhan. Karena di ayat 48a ditulis tadi, dikatakan angin itu melawan mereka. Jadi bersyukur Bapak Ibu kalau sekarang lagi ngalamin angin sakal, karena angin itu sebenarnya lagi membawa kita untuk kembali ke tujuan kita yang sebenarnya. Gitu. Jadi memang kita harus menderita ya Bapak Ibu ya. Tapi kan setidaknya itu menolong. Tuhan masih care lah, daripada Tuhan sok kasih biar. Dia enggak tegur, anggaplah angin sakal itu sebagai sebuah teguran untuk kita kembali ke titik awal yang seharusnya kita berada gitu. Jadi mengakui dosa kita itu bukan merendahkan, merasa kita kayak, wah kita ini perasaan enggak. Mengaku dosa itu berarti kita menerima sebuah kebenaran bahwa kita tuh salah. Ada kan mengaku dosa yang sekedar formalitas, karena semua perjamuan toh, ya kan Pak Pedi langsung bilang, ya Bapak Ibu yang ini mau berdamai ya cepat-cepat, formalitas. Tapi mengaku dosa itu kita harus tahu posisi kita bahwa kita itu bersalah. Bahwa kita itu sadar bahwa kita butuh Tuhan. Dan Bapak Ibu akan rasakan ketika Bapak Ibu melepaskan dosa itu, Bapak Ibu keluarkan, minta ampun sama Tuhan. Badai yang sedang Bapak Ibu alami saat ini itu akan tenang dengan sendirinya. Tuhan sendiri yang akan menenangkan. Dan Dia akan memberikan kita damai sejahtera sehingga kita akan tahu bagaimana caranya mengatasi beberapa hal dalam kehidupan kita. Mungkin masalah itu nggak selesai, tapi minimal badai di dalam hati kita, di dalam pikiran kita itu sudah selesai, sudah tenang. Karena tidak mungkin kita berdoa, tidak mungkin kita bersekutu tanpa ketenangan dan damai sejahtera dalam hati kita. Sehingga pesan di pagi hari ini, biarlah kita semua Bapak Ibu menjadi jemaat Tuhan yang punya pengenalan, punya iman kepada Yesus. Siapa Yesus yang kita sembah, apa yang bisa Dia lakukan, alami Tuhan. Dan kalau kita sudah mengabaikan, kita sudah keras hati, visi kita mulai semakin kabur, kita mungkin bergerak sudah berlawanan dengan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Dan Dia akan mengampuni kita, memberikan damai sejahtera dan akan mengembalikan kita ke posisi awal yang seharusnya. Semoga firman di pagi hari ini bisa menguatkan Bapak Ibu semua. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah berhenti sampai saat ini kepada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jangan pernah berhenti untuk percaya sama Tuhan. Amin.